أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara fi qulubina binuril iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi ni'matillahi da'iman. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Allah ta'ala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Al-hadis. Tahiyatan fadilah wa karamatan hasanah. Para alim ulama, para asatid, para hujaj, para guru ngaji, para kesepuhan yang alhamdulillah yang sudah hadir di tempat ini, yang sudah hadir di setiap malam Senin, yaitu rutinitas pengajian Majelis Ta'lim Buhtanul Muhlisin. Alhamdulillah sekarang bertempat di Gang Intan. Alhamdulillah. Yang saya muliakan para hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelumnya salawat dan salam mari kita senantiasa sanjungkan kehadirat Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, keluarga kita semua, handai tolan kita, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa menghadiri acara ini, acara rutinitas setiap malam Senin. Itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat, terutama nikmat Islam, terutama nikmat iman, juga nikmat kondisi kesehatan. Ya, kalau sakit kayaknya mana mungkin jauh kayaknya mau menghadiri pengajian. Ya, yang sehat aja belum tentu. Ini aja bapak-bapaknya kurang ini. Pada kemana ini? Pada kosong. Ya, yang banyak ibu-ibu. Alhamdulillah. Enggak di mana. Ibu-ibu mah paling banyak pengajian dah. Ya, semangat terus. Pokoknya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan, yaitu pembahasan kemarin, malam Senin kemarin kita membahas tentang yaitu pasal yang diharamkan ketika junub. Ya. Sekarang kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah
wa yahrumu bil haidi asharatu asya'a wa yahrumu dan haram bil haidi dengan sebab haid asharatu asya'a 10 perkara. Jadi kemarin kita bahas tentang yang diharamkan ketika junub ya kemarin. Nah sekarang kita lanjutkan yaitu apa-apa yang diharamkan ketika ibu-ibu head. Bapak-bapak enggak ada yang head ya? Ada. Banyak kali. Men kali Pak. Oh men ya, mencret. Ya, ya. Jadi yang diharamkan junub kemarin masih ingat Pak? Bu? Ada berapa? 6. Ada 6, bagus. Oh, ada kalau yang ikut ngaji tahu pasti. Ada 6. Pertama yang diharamkan ketika punya junub yaitu sholat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga Baca Quran. memegang Al-Quran. mushaf. Ya. Yang keempat membawa Al-Quran. Yang kelima diam di dalam masjid. Yang keenam qiraatil Quran. Qiraatil Quran yaitu membaca Al-Quran. Itu yang diharamkan bagi orang yang punya junub ya. Jadi orang punya junub itu diharamkan sholat, diharamkan tawaf, diharamkan membawa Al-Quran, diharamkan memegang Al-Quran atau mushaf ya, diharamkan yaitu berdiam di masjid dan membaca Al-Quran. Ada 6 di dalam kitab Fathul Mu'in, itu ditambah 2. Apa duanya? Yang di dalam kitab Fathul Mu'in itu ditambah sujud syukur sama sujud sujud tilawah. Ada 8 kalau di Fathul Mu'in ya. Cuman sebetulnya ulama berpendapat bahwa yang namanya sujud itu sama hukumnya seperti sholat gitu ya. Jadi ini disatukan ya, diringkas intinya biar cepat pada ngerti, biar cepat pada hafal ya. Jadi sudah hafal nanti dipakai ya. Lanjut yaitu tadi yang haram wa yahrumu bil haid. Ini yang haram dilakukan ketika wanita head alias men, bukan orang arti head ya. Yang diharamkan ketika head yaitu ada 10 ya. Ada 10 sama seperti tadi, cuma ini penambahan 4 perkara ya. Pertama sama orang yang head diharamkan sholat, sama diharamkan. Yang kedua orang yang head diharamkan juga tawaf. Yang ketiga orang yang head diharamkan memegang mushaf. Yang keberapa? Yang keempat diharamkan juga membawa mushaf. Yang kelima diharamkan juga diam di masjid ya. Yang keenam diharamkan juga membaca Al-Quran. Ditambah lagi orang head tidak boleh berpuasa. Haram orang head berpuasa ya. Apalagi puasa, niat puasanya saja orang head itu diharamkan. Jadi dengar dulu, niatnya saja, niat puasanya saja orang yang punya head, orang yang lagi menstruasi ya, itu niat saja diharamkan. Bagaimana kalau cuma tidak makan tapi bukan niat puasa? Atau tidak haram? Misal nggak makan dari subuh sampai maghrib tapi bukan niat puasa,
cuma nggak ada makanan, misal itu tidak apa-apa. Yang diharamkan itu niat puasa dan puasanya. Jadi ketika niat, karena niat itu termasuk rukunnya puasa, ya. Tuh. Jadi ditambahi dengan diharamkannya berpuasa. Awas, ya, jangan sampai nanti headlah puasa itu tidak diperbolehkan, ya. Terus ada yang mengatakan, katanya ada Pak orang head masuk ke dalam masjid, diam diri di masjid. Ada ulama katanya membolehkan. Maaf, sebetulnya kalau untuk orang yang berhati-hati, lah sekarang begini Pak, junub saja tidak boleh berdiam di dalam masjid, itu yang tidak ada darah, benar nggak? Ya, cuma junub, tidak ada yang menetes. Nah, ini head ini, apalagi head ada sesuatu atau darah yang menetes, ya enggak? Berarti sangat-sangat diharamkan berdiam di masjid. Makanya walaupun sampai pembalutnya rapat, itu tidak diperbolehkan berdiam di masjid. Tuh, orang head ya. Ya. Kalau untuk membaca Al-Quran haram, tapi kalau misalkan diniatannya untuk apa? Berdoa atau berzikir, itu tidak apa-apa. Ya, kayak apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini buat yang nggak hadir. Itu sama ayat Al-Quran, tapi tidak diharamkan asal dinekatkannya itu doa. Ya, mengingat Allah, berdoa. Kalau diniatkannya membaca Al-Quran, itu haram hukumnya. Ya, haram orang head membaca Al-Quran, ya. Yang terusnya yaitu haram orang yang sedang haid ditalak. Nih, awas nih Pak, dosa besar itu menalak atau ya mentalak orang yang haid itu termasuk dosa besar. Tuh. Di sini ada di dalam kasih bantu saja dituliskan tuh, wa huwa min kabair. Jadi dosa orang mentalak istrinya yang sedang haid, min kabair, dari termasuk dari dosa besar. Jadi jangan sampai. Tapi di sini dikatakan illa pisab'i suri fala yahrumu talaquha fiha. Jadi haram hukumnya mentalak atau menceraikan wanita yang sedang haid. Nah, tapi di sini ada serupa atau pisab isuri palayah rumu, tidak haram ketika dia haid ditalak dengan beberapa perkara, yaitu pertama, tidak apa-apa mentalak wanita yang sedang haid, ya, mentalak wanita yang sedang haid dengan ucapan begini, illa qala, ketika suaminya mengatakan anti toliku fi akhiri juz'i minal haidi. Jadi kalau si suaminya ini mengatakan kamu saya talak di akhir haid kamu, maksud di akhir haid ini, jadi ketika haidnya berakhir jatuhlah talak.
itu tidak haram. Bukan, jadi pas waktu ya bersih. Jadi akhir haid itu bersih ketika suci, ya. Ketika suci bersih, walaupun belum mandi ibu ya. Dikatakan kata bapaknya, saya talak kamu, ketika misal di dalam hubungan rumah tangga terjadi saling salah paham dan tidak bisa diselesaikan. Haram ketika ibu haid ditalak oleh suaminya, itu hukumnya haram, terkecuali sudah suci atau bersih, ya. Nah, jadi pas waktu haidnya si bapaknya ngomong gini, saya talak kamu ketika kamu sudah suci atau akhir dari haid atau segala macamnya, yang terpenting terhenti saat terhenti haid, ya, itu tidak diharamkan alias tidak menjadi dosa besar. Tuh, satu. Jadi tidak apa-apa, yang penting segatnya ini atau bahasanya ini, ya. Tapi kalau tidak ada bahasa seperti itu diharamkan. Nih, awas bapak-bapak, ya. Iya, aja main talak bae, pegawaian halal tapi disengiti, kerjaan yang halal tapi disengiti, dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih bisa dirundingkan, kalau masih bisa dibicarakan, dibicarakan, ya. Terus apalagi ketika yang kedua, bukan, jadi ini membahasnya masalah orang yang yang sedang haid tapi ditalak tidak haram. Ditalak tidak haram. Ketika dia sedang haid tapi ditalak tidak haram hukumnya, maksudnya begitu. Jadi kan yang haid ini dosanya besar kalau ditolak, tapi ada ketika haid tidak termasuk ke dalam dosa mentalaknya dengan beberapa syarat seperti ini. Seperti tadi mengucapkan kamu saya talak ketika kamu sudah suci, begitu. Itu tidak, tapi diucapkannya dia masih haid. Si ibunya masih haid, tapi diucapkannya kamu saya talak, saking ujengkel orang laki nih, ya. Iya, jadi ditalaknya pas masih haid tapi dengan segat seperti tadi, gitu. Lay sembugaran gak kemudian ya diomongaken dikit, ya, dibicarakan dulu, ya. Yang kedua, nah, boleh ditalak ketika istri tersebut sedang haid tapi istri tersebut belum pernah disetubuhi. Kayak ya. Jadi belum pernah disetubuhi. Iki meyabokan bu arahnya pengantin baru, ya. Pengantin baru turun apa-apa ustaz bae bukan pernah dicodohaken bu apa, ya. Ribut bae tuh kan belum pernah di. Iya, ada bu. Ada. Jangan salah bu, ada kiai gede. Ada. Mas kawinnya maharnya mobil. Ada. Tapi belum pernah diduhul. Dulu lagi ya bahasa dulu. Ada itu, ada. Nah ketika dia ketika ditalak dia keadaan sedang haid, tapi belum disetubuhi, itu tidak haram. Walaupun wanita tersebut lagi haid, tidak haram. Ya, baru dua, banyak ini. Ya. Yang ketiga, walaupun si ibu ini sedang haid ya, sedang haid, saking kok ibu ini udah gregetan sama bapak, udah nggak bisa dipisah, nggak bisa segala macam, dengan iwat talak iwat, ibu ngebayar
sama si bapak. Saking kepengen apa ditalak sama si bapak. Karena talak itu kan logatnya bapak, harus dari bapak yang talak, ya kan? Saking pengen ditolak, saking pengen ditalak si ibu ini, dibayarlah si bapak dengan syarat duitnya tetap dari si istri, bukan dari orang lain. Kalau orang lain haram hukumnya. Oh, ya. Dari suaminya uangnya gajian. Walaupun dari suaminya ketika seperti tadi dia, kalau sudah hak si istri, punya hak. Dari mana istri? Ya, dikumpulin sama istri berarti sudah hak istri. Kecuali bukan belum dikasih sama kita. Nah, gitu ya. Iya, kalau belum dikasih sama kita masih hak kita. Tapi kalau sudah dikasih kepada istri, hak istri. Mau dibeliin apa namanya? Medincur. Ya. Nggak jadi masalah. Ya begitu Pak, rumah tangga ibu rumah tangga ya. Kebanyakannya seperti itu. Ya. Ya, seperti itu kebanyakannya. Tapi awas, yang tadi saya lewat tuh, ketika yaitu tidak haram wanita yang belum dipersetubuhi, ya, head ditalak, ya. Bagaimana kalau bukan ditalak, ditinggal mati, tapi belum disetubuhi? Awas ya, awas. Belum disetubuhi, ditinggal mati, itu haram. Bukan haram. Apa namanya? Tidak ada. Apa namanya itu? Kalau wanita tersebut ditinggal mati, itu ada idah. Ya, idah ditinggal oleh suami. Ya, benar nggak? Ya. Ditinggal suami. Kalau idah ditinggal suami itu berapa? 4 bulan 10 hari. Ya. Kalau misalkan idah head 3 bulan. 3 sucian. Ya. Ini kalau menerangkan masalah talak ini masih banyak ini, Pak. Ya. Masih banyak ini. Ya, baru beberapa doang itu head, tapi apa namanya tidak diharamkan untuk ditalak, tapi dia sedang head, ya. Tapi ada sebabnya. Apalagi sebab apa? Sebab di ketika ada ini dari sang hakim. Nah, ketika lagi urusan rumah tangga, saling mau talak, di apa namanya misal di KUA kan ya, ada ini hakim ya, kata hakim misalkan tidak apa-apa sah talaknya, sedangkan dia sedang head, itu tidak diharamkan. Karena apa? Mungkin sudah tidak ada lagi jalan keluar. Kenapa? Kalau misalkan head ditalak haram, itu nanti menunggu masa idahnya itu setelah dia habis set, nanti masa idah itu datang, jadi memperlama masa idah, makin lama masa idahnya. Buru-buru dikawin kenang uang, itu orang dikawin karena menghuni masa idah yang lama. Tuh ya, awas. Tadi itu yang haram oleh sebab apa Pak? Head. Tahu Bu? Ada masa idah. Iya, kalau itu ada masa idah. Haram. Iya, kalau yang ditinggal suami. Itu ditinggal meninggal, maksudnya di situ ada masa idah. Gitu. Bagaimana hukumnya misal kalau sah tidak talaknya? Itu kan yang haram ini, haram mentalak orang head. Terus sah enggak talaknya? Kalau talak itu sah talaknya tetap. Tapi bapak dosa besar. Ya, mentalak orang yang head, terkecuali dengan tadi itu syarat-syaratnya.
yang keluar dari haram tadi, ya, itu. Terus mungkin itu ya, yang lainnya mah nanti masalah talak ini lama ini kalau dibahas, ya. Yang keberapa tadi Pak yang diharamkan? Head. Yang kedelapan. Yang keenam tadi qiraatul Quran, terus yang ketujuh puasa ya. Yang kedelapan tadi tolak, itu yang kedelapan. Nah sekarang yang ke-9, wa mururu fil masjid. Wal mururu fil masjid. Orang yang haid, Bu, awas nih Bu. Orang yang haid tidak boleh melewati masjid. Tapi itu bukan berarti seperti maksud, bukan berarti seperti berdiam ya, awas Bu. Melewati sebab apa? Takutnya si darah kalau misalkan bisa meraksa atau dia bisa, jangan sampai darah ini menetes, diperbolehkan kalau cuma lewat. Jadi tidak kencang seperti berdiam gitu ya Bu. Kalau lagi head ya, lagi head, awas kalau belum pakai pembalut, jangan sampai lewat masjid. Misal ada masjid rumahnya dekat dengan rumah kita, misal mau ke rumah tetangga, kita ngelewatin masjid tersebut. Nah itu awas, pas pepayun termasuk apa namanya, emper yang ini tuh yang ada terasnya misalkan, itu kan termasuk pintu, termasuk masjid. Makanya kemarin saya bilang kalau punya junub apalagi head ini, jangan sampai duduk di masjid senajan melawan ini mau diem di masjid, di pintu masjid ngelamun ya, lagi head ngelamun di tempat tempat sholat. Sama masjid itu panggonan sujud, tempatnya sujud ya, awas, hati-hati ya. Yang ke berapa ya Pak? 10. Yang ke 10 ya. Yang ke 10. Yang terakhir. Yang ke 10. Yang ke 10 istimta'u bima baina surrati wa rukbati. Semangat kayaknya Ki. Semangat Ki. Wal istimta'u bima baina surrati wa rukbati, yaitu ngalap suka-suka ing dalam antarane bukan bujal dan pusar dan dengkul, baina surati wa rukbati. Jadi orang yang punya head di bapak-bapak awas, jangan sampai dia bersuka-suka melewati batas, yaitu antara pusar dan dengkul. Awas, hati-hati ya Pak. Apa itu? Hah? Apa itu? Tidak boleh. Awas. Gak paham, asal gak paham. Apa? Bujal dan dengkul Ya, di tengah-tengah tersebut. Ya, jangan sampai mengarah suka-suka itu apa sih? Bercumbu. Ya, apa sih? Suka-suka. bermain-main. Bermesraan. Dibatasi orang yang head mah. Tapi bapak-bapak kan udah kuat kayaknya ya, bener nggak? Kuat. Bapak-bapak, orang bapak-bapak mah beneran Pak. Bu, udah dibilangin bapak-bapak itu 99. Kalau ibu nafsunya cuma 1. Tapi kekuatan ibu-ibu 9, bapak-bapak cuma 1. Baru nempel sudah. Itu bapak-bapak nafsunya doang yang gede, bener nggak? ngomong, Pak. Bapak-bapak nafsunya doang yang gede. Tapi awas, hati-hati ya Pak. Baina surati wa rukbati, jangan sampai ya bermain-main di tengah-tengah tersebut, alias apa namanya, jima ketika head, jangan sampai
dalam suka-suka yang apa tengah-tengah tersebut baina surati warubati ya. Jadi mainnya atas. Susu. Kalau main artinya kan bisa hukum harsulakum atau harsakum annasitum. Sensor deh. Dan Qurannya begitu, ya Pak. Itu Qurannya. Susu boleh. Perempuan kalian itu ibaratnya ladang kalian. Ya mau digarap gimana aja nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nah, ketika head itu tidak boleh. Tidak boleh maksudnya di yang tengah-tengah ini baina surati warubati ini. Tidak boleh. Awas ya, hati-hati. Iya, kalau lagi head. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh, tapi awas itu Iya tah. tidak buka, jangan dulu, tapi itu kill, bukan maksudnya kan baina surati warubati ini bukan hanya yang tengah-tengah, paha termasuk, paha kan termasuk, rubati kan dengkul, apa sih nama bahasa Indonesianya, lutut. Kalau ini kan paha udah ke atas dengkul, berarti tidak. Itu hanya kill. Tahu nggak kill? Kill itu jadi ketika hadis itu belum mau mendekat ke doib. Jadi jangan sampai. Kenapa? Takutnya ketika mendekati kejeblos akhirnya. Bener orang? Nah, iya. Orang main atas baik kita. bisa ibu baik prepen baik carane. Main atas. Iya, makanya awas Bu. Ada bapak-bapak yang dari apa namanya Al-Kisah sebuah orang ulama yang sangat ulama. Beliau ini ulama, ini ahli ibadah, soleh, tapi sudah beberapa istrinya dicerai terus, saking nggak kuat sang istri. Ini ulama soleh, ulama ini tukang ibadah, ahli ibadah, tapi kuat sampai istri pada nggak kuat. Nah, ada yang nawarin, kenapa katanya? Ada yang nawarin, lah kalau diceritakan di sini ada anak-anak ya, ya, karena saking hebatnya beliau ini saking nafsunya kuat, tenaganya pun kuat, dikaruniai oleh Allah dengan kekuatan punya kekuatan seperti itu, sampai istrinya ini kewalahan semua. Beberapa kali istrinya diceraikan. Ketika itu ada seorang yang solehah juga wanita, sampai ditawarin, kenapa kamu tidak menikah dengan saya? Banyak wanita, kenapa banyak wanita? Kok kamu itu soleh, kamu ahli ibadah, kok banyak wanita yang ingin bercerai denganmu? Diceritakan tuh, diceritakan karena saking ini ya, ceritakan kepada wanita tersebut, diceritakan kalau saya seperti ini, saya libidonya tinggi, ya libidonya tinggi begini. Nah ditawarkanlah, akhirnya ditawarkan dengan si wanita tersebut. Kata wanita tersebut, ya, kita pada baik kuat, gitu itu. Kita pada baik kuat, terus pokoknya gede juga, insya Allah bisa tuh kuat. Ulama bisa sampai seperti itu karena saking apa? Ya. Pokoknya selipnya kuat ya. Ada cerita deh Gun. Ada ceritanya. Ada ceritanya ya. Jadi awas siapa, hati-hati dengan jadi banyak apa? Jadi awas ketika si bapak-bapak pengen ya, jangannya dalam keadaan men, ibu-ibu dalam keadaan men, jangan sampai main tengah tersebut baina surati warubati. Awas, paha juga tidak boleh ya, mainnya atas, terserah main atasnya sebodoh apa baik ya. Iya.
Emang seperti itu. Lah, walaupun orangnya tinggi, kalau lagi ini bersama aja kayaknya, Bu. Ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi hati-hati ya, Bu ya. Jadi intinya awas hati-hati ibu-ibu yang head ya. Ini. Kalau keceplos. Nah, kalau ada beberapa mazhab, ini kalau keceplos ini bisa. Udah tanggung keceplos. Ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ada keringanan, yaitu disunahkan bayar kifarat, cuma disunahkan. Ya. Ketika headnya masih merah, itu 1 dinar. 1 dinar berapa coba? 1 dinar itu 4 gram. Lagi segramnya berapa? 200. Iya, segram 200. 900. Udah taruhlah 1 juta. 4 gram berarti? Ayo, bang kifarat 4 juta. Ya. Iya bapak nih. Bayar kifarat 4 juta. Keceplos. Tapi lamun darah headnya masih sudah kuning, artinya sudah mau menginjak berhenti. Itu ada yang mengatakan hanya 1/2 dinar. Berarti ronjol daripada lo bayar itu baru sudah tuh apa Pak? Ya, jadi hati-hati. Hati-hati ya. Lawan duwe kepenis main duhur. Atau iya. Main atas aja, main atas. Kawin maning. Nah, kenapa? Itu dia. Tunggu dulu. Kenapa disunahkan? Disunahkan poligami karena itu. Takutnya ada bapak, bukan karena takutnya ada bapak-bapak yang benar-benar libidonya tinggi sehingga ibu-ibu tidak bisa nguasin. Lah ke siapa? Haram dosa. Enggak, makanya daripada dosa mendingan waktu kita ya. Ini kita pun. Wah, Bang Dedi jeung kawin maning. Ya, hati-hati ya. Teruslah, yakin rame urusannya masalah makanan kita ya. Jadi tuh, yang dilarang ketika head pertama yaitu haram orang yang sedang head melakukan sholat. Yang kedua haram orang yang head melakukan tawaf. Yang ketiga haram orang yang head memegang mushaf atau lembaran Al-Quran. Yang kelima haram orang yang head yaitu membawa Al-Quran. Yang selanjutnya haram orang yang head diam di dalam masjid. Haram orang yang sedang head membaca Al-Quran. Haram orang yang sedang head yaitu berpuasa. Haram orang yang sedang head ditalak alias dicerai ya. Terus haram orang yang head lewat di masjid ya. Kalau mau lewat ini dulu, jangan sampai netes ya. Yang terakhir yaitu haram orang yang sedang head, intinya mah biji mah. Itu aja sebetulnya mah ya, gampang ya. Jadi dilakoni Bu, awas. Jadi adanya ngaji seperti ini kita tahu. Kan tadinya mah yang nggak tahu, bapak lagi kepengen labrak bewes ya. Iya, labrak bae. Awas. Ayam. Hati-hati ya, terkecuali istihadah tapi jijik ya Bu ya. Ya Pak ya. Iya, karena istihadah mah disifati seperti orang yang suci gitu ya. Paham ya Bu? Paham ya? Paham Bapak? Belum paham. Hah?
Paham ora? Paham ya? Ya paham lah. Dia Pak Ustadz kita nggak lagi kerja konten surat balok batik kan. Aduh, orang nahan gimana gini? Ditahan Pak ya. Kalau misalkan memang tidak kuat, puasa wes, puasa. Ya. Di depan sore kata Pak sore dikareti jago deh. Plastik. Masya Allah, tabarakallah ya. Hati-hati ya Pak ya. Jangan sampai kita melakukan dosa ya. Wisma dosa gede ya. Ya Allah, wis. Ya, wis konon baik ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita ambil hikmahnya dari pengajian ini ya. Jangan sampai kita lakukan apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ditulis oleh para alim ulama itu sudah berdasarkan dalil dan hadis ya. Ya, hati-hati ya, begitu saja. Sebelum saya akhiri, kita bersama-sama mendoakan para almarhumah yang mendahului kita, keluarga kita di sana. Mudah-mudahan dengan adanya acara pengajian ini, kita doakan mereka mudah-mudahan mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Ya dal jalal wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah Rabbana ya ma'bud hamda yu'afin wa yukafu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tukabiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una ya Allah biha ta'ala darajat wa tuballighuna biha salawati min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al wasisawa dan maqara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa astaghfarna wa ma sallayna ala nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan baligatan ila qadrati habibilina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajmain wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qaratin ruhanin wa sadiqin wa zuhada sholin wa ila arwah kul jami'at jamil mu'minin wal mu'minat wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum ubratan min hubaril niran. Allahumma min rahmatan alaina wa rahmatan ala ahli kubur bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal du'a ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa liman haqqa ilaina wa liman habba ilaina wa lil mu'minina yawma yaqumu hisab. Allahumma arhamna sahiba hadha ta'am. Allahumma arhamna sahiba hadha ta'am wal akilin wal hadirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Subhanallah wa tahiyyatun bisalam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya karim wa 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ustadz yang telah memberikan penjelasannya yang semoga apa yang bisa tadi bisa kita pahami untuk bisa menjadi bekal kita tentang ilmu fikih tentang masalah ini. Baik, terima kasih.
Wabil khusus kepada warga Gang Intan yang telah mempersiapkan kebutuhan untuk belajar malam hari ini dan juga seluruh jamaah yang telah hadir.